Kita akan memulai ibadah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang boleh kami miliki hari ini, di mana kami boleh datang kepada Engkau untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu, untuk kami boleh memiliki persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Oleh sebab itu Bapa, kami membuka hati kami untuk Engkau isi dengan kehadiran-Mu. Lawat kami semua keluarga Imamat Rajani, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami tahu kasih-Mu itu yang senantiasa menyatukan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Biarlah nama-Mu yang kami muliakan. Terima kasih Bapa, berkati kami siap beribadah kepada Engkau. Sekalipun melalui online, kami percaya kasih-Mu menyatukan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Oh, hanya Kau satu di hati kami, Tuhan. Hanya Kau yang kami percaya. Kami menyembah-Mu penuhi
yang lain ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian, Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang Kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua dengan-Mu Tuhan. Tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi kita katakan, dalam segala perkara, dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang Kau perbuat,
Shalom, selamat malam saudara-saudara terkasih, keluarga besar Imamat Rajani dimanapun berada pada malam hari ini. Bersyukur pada Tuhan kita boleh kembali bersama-sama mengikuti ibadah secara online. Dan saya percaya kita semua adalah orang-orang yang telah menerima berkat Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang minggu yang telah kita lalui. Penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kita, sehingga kita ada sebagaimana kita ada. Mari sebelum kita memulai, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk kasih setia Tuhan yang kami rasakan dan setiap berkat Tuhan yang telah kami nikmati Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu pada malam hari ini kami bersama-sama akan belajar suatu kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami, Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian yang benar tentang firman-Mu, dan biarlah kekuatan yang daripada-Mu turun atas setiap kami, supaya firman-Mu ini tidak hanya kami dengar, tapi kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Baik, pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar suatu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Timotius 1 ayat 5. Ya, seperti topik yang diberikan oleh pengurus, yaitu kita akan membahas tentang hati nurani yang murni. Dan ini akan terus kita pelajari bersama-sama dengan para pelayan-pelayan Tuhan yang lain, yang akan kita terus perdalam lagi, sehingga kita memiliki satu pemahaman yang benar tentang hati nurani yang murni. Baik, kita akan sama-sama baca di dalam 1 Timotius 1 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Baik, saudara-saudara, jika kita membaca dari ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya, maka kita akan bisa mengetahui dengan jelas bahwa ada orang-orang yang tidak menjadikan Yesus Kristus Tuhan sebagai fokus pengajaran mereka. Namun mereka belajar atau menyampaikan tentang silsilah dan dongeng-dongeng tentang dewa-dewa, dan mereka kembali kepada hukum Taurat, bukan kepada Injil Kristus. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk menegur murid-murid yang ada di kota Efesus. Namun penekanannya pada saat ini adalah Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius agar nasihat yang disampaikan Timotius kepada jemaat yang di Efesus itu didasari oleh kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Sebagaimana Rasul Paulus pun telah melakukan hal itu, yaitu dengan menasihati jemaat-jemaat yang ada di kota-kota di tempat pelayanan Paulus, seperti di kota Efesus, Filipi, Roma, dan kota-kota lainnya. Paulus menegur mereka dengan hati nurani yang murni. Artinya, dalam menasihati murid-murid Yesus yang ada di Efesus, Timotius harus melakukannya tanpa ada maksud yang lain, tidak untuk mencari keuntungan, tidak untuk menonjolkan diri, tidak untuk mencari muka kepada Paulus, dan tidak merasa diri paling hebat atau maksud-maksud yang lain. Namun Timotius menegur mereka dengan kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas, agar semua murid Tuhan tetap mengikuti ajaran Injil Yesus Kristus. Kita tahu bahwa kehidupan Rasul Paulus di masa lalu sangatlah bertentangan dengan Injil, seperti yang dicatat di dalam 1 Timotius 1 ayat 13. Paulus mengatakan, "Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan
yaitu di luar iman. Ya, jadi jelas bahwa sebelum Rasul Paulus menjadi seorang pelayan Tuhan, sebelum dia bertobat, dia adalah seorang yang sangat ganas, penghujat, penganiaya jemaat-jemaat Tuhan. Ya, namun dia telah menerima kasih anugerah Tuhan. Nah, lalu dari manakah Rasul Paulus memiliki hati nurani yang murni? Dalam ayat 13 di atas dikatakan, aku telah dikasihaninya. Artinya, aku telah menerima kasihnya. Kapan Rasul Paulus menerima kasih Kristus? Tertulis di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3 dan 6. Ayat ini adalah ayat yang sangat terkenal sekali tentang perjalanan Rasul Paulus. Ayat 3 dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 6 dikatakan bahwa dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah di dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Saudara-saudara, inilah titik balik kehidupan Paulus. Perjumpaan Rasul Paulus dengan Tuhan, dari seorang penganiaya jemaat menjadi seorang hamba Tuhan yang sangat giat melayani Tuhan. Bahkan dengan meninggalkan segala kemegahan duniawi, Paulus menyerahkan hidupnya secara total untuk melayani Tuhan. Inilah kasih Tuhan yang telah dinyatakan kepada Paulus. Ada kuasa ilahi yang menjamah hati seorang Paulus yang kejam dan ganas. Ketika pertemuan ilahi itu terjadi, maka kuasa Roh Kudus menjamah hati Paulus, melembutkan hatinya untuk kemudian hari demi hari semakin kuat Roh Kudus bekerja, memulihkan dan mengubahkan karakter seorang Paulus. Seperti dalam suratnya kepada jemaat di Roma, yaitu di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jelas dikatakan di dalam ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Rasul Paulus menuntut suatu perubahan kepada jemaat di Roma karena mereka telah mendengar Injil dan menerima kuasa Roh Kudus, sehingga seharusnya hidup mereka atau karakter mereka tidak sama lagi dengan orang yang tidak mengenal Injil. Ada suatu perbedaan yang nyata antara orang yang percaya kepada Tuhan dan kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, harapan yang sama Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius, agar Timotius melayani Tuhan dengan hati yang murni. Nah, bagaimana dengan Timotius? Dari manakah Timotius mendapatkan hati yang baru, yang murni, yaitu hati yang diubahkan? Hal pertama yang dapat mengubahkan Timotius sehingga dia memiliki hati nurani yang murni adalah Timotius mau menjadi murid atau memberi diri untuk dimuridkan oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara, banyak orang yang sudah percaya kepada Yesus, namun mereka tidak mau dimuridkan. Mereka tidak mau belajar dan tidak mau dididik di dalam kebenaran, sehingga kehidupan mereka tidak mengalami perubahan. Mereka bertemu dengan Kristus, mereka ke gereja, mereka beribadah, mereka memuji menyembah Tuhan, tetapi kehidupan mereka tidak mengalami perubahan. Karena apa? Karena mereka tidak mau dimuridkan, mereka tidak mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Hal yang kedua, Timotius adalah seorang yang tekun membaca firman Tuhan. Dalam 1 Timotius 4
ayat 13 dan 14 dikatakan, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Saudara-saudara, Timotius adalah seorang yang tekun membaca kitab suci. Dan saya percaya kita semua yang ada di dalam grup WA Imamat Rajani adalah orang-orang yang tekun mengikuti pembacaan firman Tuhan setiap hari satu pasal, ya. Oleh karena itu, mari kita semakin giat dan semakin bertekun membaca dan merenungi, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, Timotius adalah orang yang setia melayani Tuhan. Dalam ayat 14 dikatakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Apapun yang dipercayakan kepada kita dalam suatu pelayanan, mari kita mau setia untuk melakukan apapun itu. Kita tidak memilih-milih pelayanan, tapi kita mau melibatkan diri kita dalam tugas-tugas pelayanan, entah itu di dalam sebuah gereja, dalam sebuah persekutuan, bahkan dalam rumah tangga pun kita adalah seorang pelayan Tuhan, dengan memberikan diri kita menjadi contoh dan teladan dalam berkata-kata, dalam bertingkah laku, di dalam kerajinan kita mau menjadi contoh dan teladan. Dan yang keempat adalah kuasa Roh Kudus yang terus menjamah Timotius lewat penumpangan tua-tua. Ya, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul bahwa setiap kali terjadi penumpangan, disitulah kuasa Roh Kudus bekerja kepada orang-orang yang menerima penumpangan tangan. Dan inilah suatu hal yang sangat penting, yaitu kita mau Roh Kudus menjamah hati kita, mengubahkan kehidupan kita, sehingga pelayanan kita mengalir dari hati nurani yang sudah dimurnikan. Saudara-saudara yang terkasih, sadar atau tidak sadar, kehidupan kita sesungguhnya dibentuk oleh keluarga kita dan lingkungan kita yang lama, yang di luar Kristus, dan yang mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita pun sebagai umat Tuhan, kita harus berjuang, kita harus berusaha, kita harus sadar bahwa kita harus memiliki hati nurani yang murni, yaitu hati nurani yang sudah menerima pemulihan demi pemulihan, hati nurani yang bersih, hati nurani yang tulus ikhlas, karena kita telah mendengar dan menerima Injil dan menerima kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, kita mau meneladani apa yang telah dilakukan Timotius, seperti yang tadi telah saya sampaikan, dan saya akan mengingatkan kembali, yaitu kita mau dimuridkan. Kita mau belajar, kita mau memberikan diri kita untuk dimuridkan kepada seseorang yang lebih rohani dari kita, kepada pendeta kita, kepada pembina kita, kepada kakak rohani kita. Kita mau dididik di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua adalah kita mau bertekun membaca firman Tuhan. Yang ketiga, kita mau setia untuk setiap pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Yang keempat, kita harus membuka hati kita untuk dijamah dan diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, untuk memiliki hati nurani yang murni, kita harus terus-menerus diperbaharui dari hari ke hari. Kita harus terus membangun manusia rohani kita dengan membaca dan merenungkan dan melakukan firman-Nya. Seperti yang pernah Rasul Paulus katakan, bahwa manusia jasmani daripada Rasul Paulus itu mengalami kemerosotan, mengalami banyak masalah. Tetapi manusia batinia Rasul Paulus itu diperbaharui dari hari ke hari. Ada banyak hal, ada tekanan, ada begitu banyak masalah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita tetap mau membangun manusia rohani kita, manusia batinia kita, terus-menerus diperbaharui oleh firman Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Seperti Yusuf percaya. Haleluya, haleluya.
Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan atas berkat dan rahmat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami semua, anak-anak-Mu, keluarga besar Imamat Rajani. Tuhan, kami bersyukur, kami boleh beribadah, kami bisa memuji-Mu Tuhan, kami bisa menyembah-Mu Tuhan dengan bebas. Kami boleh memuji-Mu di negara Indonesia yang memperbolehkan kami untuk beribadah kepada Allah yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan punya rencana dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, terutama di keluarga Imamat Rajani. Dan kami tetap berharap dan bersandar dan percaya bahwa pertolongan kami datang daripada-Mu Tuhan. Pertolongan kami datang dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan syafaat-syafaat kami malam ini ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami mau berdoa untuk pemulihan bangsa Indonesia. Bangsa yang kami diami saat ini Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, pulihkan bangsa Indonesia, pulihkan bangsa kami Tuhan, terutama dari pemulihan ekonomi, pemulihan perdagangan, pemulihan politik, ekonomi, keamanan, dan juga pertahanan bangsa. Bahkan pemulihan dari kesehatan yang saat ini seluruh dunia mengalami pandemik virus corona COVID-19 ini. Bapa, kiranya tangan Tuhan menjamah dan menolong bangsa Indonesia. Semua rakyat Indonesia kiranya dalam perlindungan Tuhan. Dan yang sakit saat ini kiranya boleh oleh bilur-bilur darah-Mu Tuhan. Tuhan sembuhkan, bebaskan dari COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami tetap percaya bahwa karya keselamatan-Mu terhadap bangsa ini terus berjalan dan semakin mengarah kepada kesempurnaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga mau berdoa untuk semua keluarga Imamat Rajani, Bapa, para orang tua yang ada saat ini, kiranya Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha yang kami jalanin saat ini. Tuhan, kami percaya bahwa berkat itu datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak kami, Imamat Rajani Junior dan anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak dengan kesehatan yang prima. Tuhan memberkati anak-anak dengan otak yang cemerlang. Dan bahkan Tuhan juga memberkati anak-anak dengan hikmat-Mu Tuhan, agar mereka dapat belajar dan akan bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan sekuat tenaga mereka mau bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga bawa anak Oi ke dalam tangan-Mu pasca operasi pembuluh darah ini. Kiranya tangan Tuhan dan bilur-bilur-Mu tetap memulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa untuk Kak Mimi Bapa yang kemarin kena malaria tropikal. Kiranya tangan Tuhan tetap menopang dia dan bilur-bilur darah-Mu Tuhan menyembuhkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semakin dipulihkan Kak Mimi kesehatannya. Haleluya. Dan kami juga berdoa untuk maminya Sister Ervan Tuhan yang di Banyuwangi.
kiranya Tuhan menjamah ibu ini. Tuhan memberi kesehatan dan memulihkan kesehatannya hari demi hari, semakin baik dan semakin sehat, kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk persiapan operasinya Bu Fitri Tuhan, istri Koganda, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan benjolan yang ada di kakinya dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga memberkati dokter dan seluruh tim peralatan yang dipakainya untuk mengoperasi kakinya Fitri. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kau baik, sungguh baik dan sangat baik. Dan juga berdoa untuk kesembuhannya Koko Ganda Kusuma dari segala sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kesembuhan Bang Kembi Bapa. Kiranya Tuhan menguatkan kakinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua saraf yang ada di kaki ini Tuhan jamah, sembuhkan, hidupkan kembali oleh kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi buat Bang Kembi dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya juga Tuhan menolong operasinya mamanya Imelda. Kiranya Tuhan memulihkan kondisinya yang saat ini dioperasi di rumah sakit di Jakarta. Tuhan Yesus yang menyembuhkannya, menyempurnakan dan memulihkan kondisinya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk Yosua yang saat ini ada tugas menyelesaikan tugas akhirnya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati Yosua. Untuk semua dosen-dosennya juga Tuhan memberkatinya. Kami percaya Joshua akan tampil menjadi anak panah Kristus, pemenang, lebih dari pemenang. Joshua milik Tuhan dan Joshua hidup bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Mbak Imbarani yang saat ini proses kehamilan yang memasuki bulan ke-8. Pada waktu 1 bulan ke depan anaknya akan lahir. Kiranya Tuhan memberi kekuatan pada Mbak Imbar, kesehatan yang prima, serta kesabaran dan juga pemulihan kesehatannya dari hari ke hari. Dan anak bayi yang dikandungnya juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga kami bersyukur Bu Sri yang Tuhan pelihara begitu luar biasa dengan kesehatan dan sukacita yang melimpah sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa untuk Tante Yevi dan Om Vence, kesehatan dan pelayanannya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan sudah sembuhkan. Dan kami percaya oleh kuasa-Mu kami semua sudah diberkati. Pekerjaan usaha kami diberkati Tuhan. Dan pelayanan, pujian, penyembahan diberkati Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus untuk ibadah kami malam ini. Kami bersyukur Tuhan hadir. Saya hamba-Mu berdoa untuk memberkati hamba-Mu Bu Priska. Pakai dia lebih dalam lagi Tuhan untuk membawa umat-umat-Mu menyembah Tuhan, mengalami Engkau lebih dalam. Terima kasih juga untuk Pak Dodi. Pakai dia penyambung lidah-Mu terus Tuhan. Lebih banyak orang mengerti Tuhan dari dia. Pakai dia. Dan akhirnya kami semua Tuhan, sebelum kami akhiri ibadah ini, bila tangan kasih-Mu terulur, memberikan kami kekuatan. Damai sejahtera dari Allah Bapa itu, penyertaan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, biarlah terus bersama-sama dengan kami. Dan kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.